Baik, saya buka kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah kimia topik ke-6, yaitu tentang reaksi kimia. Nah, ini capaian pembelajaran untuk topik hari ini, yaitu mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan tentang konsep mol, pengertian reaksi kimia, dan konsep penyetaraannya. Jadi outline-nya hari ini ada 3. Yang pertama memahami dulu konsep mol, lalu setelah itu memahami pengertian reaksi kimia, dan yang ketiga adalah proses penyetaraan reaksi kimia. Ini tadi outline, kita mulai dari yang pertama yaitu konsep mol. Nah, konsep mol itu sebenarnya digunakan untuk menjelaskan kuantitas kimia. Nah, ini kemarin yang kita pelajari tentang atom relatif dan massa atom relatif itu yang beberapa teman-teman menjawab dengan gram per mol itu sebenarnya sudah masuk ke sini gitu. Jadi karena atom-atom itu sangat kecil gitu, makanya dibuat sebuah satuan supaya lebih mudah untuk menghitungnya. Nah, ini molekul dan ion dihitung dengan satuan mol yang mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 atom yang disebut sebagai angka Avogadro. Jadi bilangan ini sama, 6 kali 022 kali 10 pangkat 23 itu berlaku untuk semua jenis atom gitu. Dan semua jenis senyawa. Jadi kalau misalnya disebutkan 1 mol karbon itu berarti 6,022 kali 10 pangkat 23 atom karbon. Begitu juga dengan atom aluminium. Kalau misalnya yang ditulis itu adalah mol senyawa, misalnya 1 mol CO2 karbon dioksida mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul CO2. Nah, itu sudah hitungan pasti ya. Jadi memang tidak bisa dirubah lagi gitu. Itu adalah sebuah ketetapan. Lalu ini untuk menekankan bahwa sebenarnya 1 mol itu jumlahnya bilangan Avogadro-nya itu sama. Jadi mau dia molekul, mau dia formula unit, mau dia atom atau segala bentuknya itu kalau disebutnya adalah 1 mol berarti jumlah partikelnya itu ada 6,022 kali 10 pangkat 23 gitu. Nah, bilangan Avogadro ini bisa digunakan sebagai faktor konversi. Jadi misalnya digunakan untuk mengkonversi antara mol dengan jumlah partikel di dalamnya. Berapakah jumlah atom Fe dari 4 mol Fe? Nah, itu bisa kita hitung dengan cara seperti ini. Jadi 6022 kali 10 pangkat 23, itu harusnya pangkat atom Fe, yang hasilnya menjadi 2,41 kali 10 pangkat 24 atom Fe. Jadi kalau yang diketahui molnya, terus yang ditanyakan adalah jumlah atom, molekul, atau senyawanya, maka dikalikan dengan bilangan Avogadro. Atau bisa juga dikonversi sebaliknya. Jadi kita tahu jumlah atomnya atau jumlah molekulnya. Lalu setelah itu kita bisa cari berapa molnya gitu. Nah, caranya adalah dibagi dengan bilangan Avogadro. Jadi kalau ini dibalik gitu ya. Yang diketahui jumlah molekul atau atomnya, yang ditanyakan adalah jumlah molnya. Hasilnya 5,00 mol atau 5 mol. Nah, ini adalah perhitungan mol elemen dalam senyawa kimia. Jadi kalau dia bukan atom, dia bentuknya senyawa kimia, itu kan ada elemen-elemen atomnya. Nah, rumus kimia memiliki subskrip yang menunjukkan jumlah atom pada setiap elemen penyusunnya. Misalnya pada aspirin C9H8O4 itu ada 9 atom C, 8 atom H, dan 4 atom O. Gitu. Nah, 1 mol aspirin itu mengandung 9 mol C, karbon, 8 mol hidrogen, dan 4 mol oksigen gitu. Jadi
penyetaraannya itu berdasar jumlah atomnya pada senyawa tersebut. Gitu. Nah, ini kalau kita diminta menghitung berapa banyak mol karbon dalam 1,5 mol aspirin. Nah, berarti adalah dalam 1 mol aspirin itu ada 9 mol karbon yang di atas tadi ya. Lalu kalau 1,5 mol aspirin berarti ada berapa mol karbon? Berarti 1,5 mol aspirin dikali 9 mol karbon per 1 mol aspirin. Jawabannya adalah 1,5 kali 9 mol karbon. Jadi dalam 1 mol aspirin itu ada 13,5 mol karbon. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke massa molar gitu. Nah, kalau tadi mol itu dihitungnya dalam bilangan Avogadro, kalau massa molar itu nanti akan dihitung dalam satuan gram yang mewakili massa atom dalam elemen tersebut. Jadi ini yang kemarin kita bahas itu gram per mol. Nah, ini sebenarnya adalah satuan massa molar. Jadi kalau di tabel periodik misalnya seperti atom C, nomor atomnya 6 dan massa atomnya 12,01, itu berarti 1 mol atom karbon itu memiliki massa 12,01 gram. Jadi 12,01 gram atom C itu terhitung sebagai 1 mol atom karbon dan terdiri dari 6022 kali 10 pangkat 23 atom karbon. Nah, ini selanjutnya kita belajar untuk menghitung massa molar senyawa. Misalnya di sini contohnya Li2CO3. Jadi ini kita pecah dulu. Untuk menghitung massa molarnya kita pecah dulu atom-atom di dalam senyawa ini apa saja. Jadi di sini ada linya 2, litiumnya 2, 1 atom karbon dan 3 atom O gitu ya. Nah, kita konversikan ke mol sesuai jumlah atomnya. Jadi kalau 2 atom litium ya ada 2 mol litium, itu juga masih salah. Lalu kalau 1 atom C itu juga 1 mol atom C. Lalu yang 3 atom O itu juga 3 mol atom O. Ya, sorry masih ada kesalahan tulis di situ. Nah, lalu carilah massa masing-masing atom pada tabel periodik. Nah, ini saya catat dari tabel periodik. Litium itu 6,941 gram, lalu karbon itu 12,01 gram, lalu oksigen itu 16 tepat gram. Lalu dikalikan massa atom dengan jumlah elemen pada senyawanya. Jadi misalnya kalau atom litiumnya ada 2, ya dikalikan dengan atom relatifnya. Jadi 2 kali 6,941, begitu juga dengan atom C dan atom O, sehingga hasilnya bisa dilihat di kotak warna kuning yang bisa kita jumlahkan menjadi massa molar total LiCO3, yaitu 73,89 gram. Baik, nah ini secara singkat. Jadi kalau kita menghubungkan antara massa molar, mol dan jumlah partikel itu bisa dilihat di persamaan ini. Jadi kalau yang diketahui itu adalah massa molarnya, kalau kita mau tahu molnya maka dibagi dengan AR-nya atau MR-nya. Lalu kalau yang diketahui adalah bilangan jumlah partikelnya dan kita ingin tahu molnya, maka dia dibagi dengan bilangan Avogadro. Jadi ini saya berikan panah merah sama. Jadi kalau dari bentuk yang lain mau dijadikan mol itu adalah dibagi, tergantung dia dari mana. Kalau dari jumlah partikel maka dibagi bilangan Avogadro. Kalau dia dari massa maka dia dibagi dengan AR atau MR-nya. Nah, sebaliknya, kalau kita mau mengkonversi dari molnya ke jumlah partikel atau massa, maka dia dikalikan. Nah,
kita masuk ke outline kedua, yaitu pengertian reaksi kimia. Nah, reaksi kimia adalah sebuah proses di mana sebuah substansi yang disebut reaktan dirubah menjadi substansi baru yang disebut dengan produk. Jadi intinya reaksi kimia itu adalah terjadi perubahan kimia. Nah, perubahan kimia tersebut dapat dilihat dari adanya perubahan warna. Misalnya pada reaksi Benedict nanti warnanya berubah gitu ya, jadi kemerahan. Lalu terbentuknya endapan atau presipitasi, terbentuknya gas, dan terbentuknya atau terserapnya panas. Nah, ini dasar dari reaksi kimia. Reaksi kimia didasarkan pada hukum kekekalan massa, yaitu massa tidak dapat diciptakan maupun dihilangkan atau dihancurkan. Maka jumlah massa produk harus sama dengan jumlah massa reaktan. Jadi prinsip ini akan menghasilkan persamaan reaksi di mana jumlah atom di sebelah kiri itu akan harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Nah, ini prinsip-prinsip reaksi kimia. Jadi penting untuk mengetahui reaktan mana yang harus tersedia dengan jumlah berlebihan agar mendapatkan produk sesuai yang diinginkan. Jadi misalnya sama-sama reaksi antara C dan oksigen, karbon dengan oksigen, kalau oksigennya banyak, dia akan membentuk karbon dioksida gitu. Jadi O yang terikat itu ada banyak, jadi yang terbentuk itu CO2. Tapi kalau dalam kondisi oksigen yang terbatas, dia akan malah membentuk gas CO atau karbon monoksida yang merupakan racun. Gitu. Nah, ini juga terjadi pada pembakaran tidak sempurna. Nah, yang kedua, kelebihan jumlah reaktan yang tersedia tidak akan bereaksi gitu. Lalu jumlah produk bergantung pada jumlah reaktan yang jumlahnya relatif lebih kecil. Jumlah atom dari masing-masing unsur harus tetap diperlukan koefisien untuk persamaan reaksinya. Nah, ini tambahan saja faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebenarnya untuk pembelajaran ini kita belum sampai ke laju reaksi gitu. Jadi kita hanya mempelajari dasar-dasar reaksi kimianya, tapi ini perlu diketahui juga. Jadi saya tambahkan. Jadi faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu adalah pH atau perlu pH optimalnya. Misalnya reaksi ini akan berjalan optimal dengan kondisi asam misalnya. Nanti ditambahkan asam kuat sebagai katalisator misalnya. Atau kadar substrat reaktan, semakin tinggi kadar semakin cepat. Lalu sifat senyawa yang bereaksi, senyawa ionik lebih cepat daripada kovalen. Luas permukaannya, ini mungkin sudah banyak tahu, jadi semakin besar luas permukaan itu semakin cepat reaksinya, konsentrasi larutan, dan tekanan gas. Selain itu juga ada suhu, semakin tinggi perubahan suhu, maka reaksi semakin cepat. Nah, nanti waktu di praktikum analisa zat gizi, itu kita akan banyak melakukan ini, jadi misalnya melakukan reduksi gula misalnya seperti itu. Lalu setelah itu nanti kita perlu dipanaskan, ditambah katalisator. Nah, ini nanti banyak akan menyinggung tentang laju reaksi. Nah, yang kedelapan ada tidaknya katalis. Misalnya dalam tubuh manusia itu katalisator itu dalam bentuk enzim. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, penyetaraan reaksi kimia. Jadi reaktan, jadi zat-zat yang bereaksi itu ditulis di sebelah kiri tanda panah, sedangkan produk di sebelah kanan. Jika terdapat lebih dari satu formula di satu sisi dipisah dengan tanda plus. Yang ketiga, umumnya setiap reaksi formula ditambahkan keterangan bentuk senyawa, padat, cair, gas, larutan, dan simbol delta digunakan untuk menjelaskan reaksi yang menggunakan panas untuk memulai reaksi. Jadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, ada beberapa reaksi yang dia memerlukan pemanasan gitu ya. Nah, ini adalah contoh reaksi kimia yang sangat sederhana. Jadi ini termasuk reaksi oksidasi. Jadi reaktannya itu adalah karbon dan oksigen.
dia terjadi pembakaran, lalu setelah itu dengan panas ada delta di situ dan produknya adalah CO2 dalam bentuk gas. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyetaraan reaksi kimia. Seperti telah dibahas sebelumnya, reaksi kimia harus memiliki jumlah yang setara di kanan dan di kiri. Setiap reaksi kimia harus ditulis dengan persamaan reaksi. Penyetaraan dilakukan dengan menggunakan koefisien reaksi di depan rumus kimianya. Jadi misalnya 2H2, nah itu koefisien reaksinya adalah 2. Misalnya H2O, koefisien reaksinya itu 2 di depan H2O. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sebuah reaksi kimia itu setara gitu? Nah, kita lihat dari jumlah atom-atom penyusunnya. Kita bisa pecah di sini, misalnya di sebelah kiri ada 2 H2 gitu ya. Lalu kita pecah berarti 2H2 itu ada 4 atom hidrogen. Setelah itu dia bereaksi dengan 1 oksigen gitu. Nah, dia berarti terdiri dari 2 atom oksigen. Nah, kita lihat di sebelah kanan, apakah jumlah atom hidrogen dan oksigennya sama? Kalau misalnya itu jumlahnya sama, berarti reaksi kimia itu sudah setara. Nah, ini adalah contoh soalnya. Contoh setarakan reaksi kimia berikut. Ada magnesium ditambah nitrogen. Setelah itu dia menjadi Mg3N2. Jadi kita hitung di sisi kiri itu ada 1 magnesium, lalu ada 2 nitrogen. Sedangkan di sisi kanan itu ada 3 magnesium dan 2 nitrogen. Nah, kita bisa tahu bahwa atom yang tidak setara itu apa? Berarti dia adalah magnesium. Setelah itu silahkan disetarakan. Jadi yang di sisi kiri yang masih lebih sedikit itu disamakan dengan di sisi kanan. Jadi ada 3 magnesium ditambah 2 nitrogennya ada 2 menjadi jumlah yang sama di sebelah kanan. Jadi setelah kita rubah koefisien reaksinya magnesium, kita cek lagi apakah jumlah atom-atom di sisi kanan dan di sisi kirinya sudah sama. Nah, ini contoh yang saya berikan. Silahkan kalau teman-teman semua mau mencoba mengerjakan atau beberapa sudah membaca materinya sebelum kuliah dimulai, bisa mencoba mengerjakan. Baik, saya berikan mungkin waktu 1 menit untuk teman-teman semua mencoba menyamakan reaksinya supaya setara. Baik, sambil teman-teman mengerjakan, kita bahas ya. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung jumlah atom di sisi kiri dan kanan gitu ya. Jadi itu saya pecah hanya ada aluminiumnya ada 1 di sisi kiri, lalu hidrogennya ada 2, lalu SO4-nya ada 1, sulfatnya ada 1, lalu di sisi kanan aluminiumnya ada 2, SO4-nya ada 3, dan H-nya ada 2. Nah, itu jelas di situ nampak bahwa sisi kiri dan sisi kanan tidak setara. Nah, kita identifikasi apa yang tidak setara. Nah, itu jawabannya adalah adanya Al dan SO4 gitu ya. Nah, setelah itu kita harus menyetarakan. Jadi yang pertama kita berikan koefisien yang sisi kiri SO4-nya di sisi kanan ada 3, berarti dia ditambahkan 3 gitu. Jadi 3H2SO4. Tapi kalau 3H2SO4 maka jumlah H-nya itu menjadi 6 gitu. Nah, berarti H di sebelah kanan juga harus disetarakan. Jadi menjadi 3H2. Nah, setelah kita kerjakan seperti ini, kita akan bisa melihat bahwa atom-atom di sisi kiri itu sama dengan atom-atom di sisi
kanan, berarti reaksi ini sudah setara. Nah, ini juga sedikit tambahan gitu, karena untuk oksidasi dan reduksi itu akan banyak dibahas di kimia organik sebenarnya. Tapi saya berikan gambaran sedikit, saya mencoba membaca dari beberapa referensi. Ternyata itu memang untuk reaksi oksidasi dan reduksi itu ada dua pengertian yang digunakan yang berbeda di kimia anorganik dan kimia organik gitu ya. Jadi kalau di kimia anorganik itu oksidasi adalah kehilangan elektron. Jadi ketika sebuah atom melepaskan satu elektronnya, terutama atom-atom metal ya, dia yang positif, dia disebut dengan mengalami proses oksidasi gitu. Nah, ternyata ketika kita membaca referensi itu di kimia organik, itu reaksi oksidasi itu adalah penambahan atom oksigen atau kehilangan atom hidrogen. Nah, misalnya ini contohnya kita lihat yang kimia anorganik dulu. Yang contoh oksidasi itu misalnya atom Na yang berubah menjadi ion Na. Seperti yang di awal dulu saya jelaskan bahwa ketika membutuhkan kestabilan, atom itu akan melepaskan elektronnya, atom-atom yang masuk golongan metal, itu melepaskan elektronnya supaya dia bisa stabil gitu ya. Nah, contohnya di ion Na ini dia melepaskan satu elektronnya sehingga dia menjadi ion bermuatan positif Na+. Nah, itu contohnya oksidasi. Nah, kalau yang kimia organik itu adalah lebih ke pengikatan O gitu ya. Jadi di sini yang kimia organik itu dilihat bahwa dia bisa saja oksidasi itu menambah atom oksigen atau kehilangan atom hidrogen. Nah, yang saya berikan contoh di tabel adalah contoh kehilangan atom hidrogen. Jadi di dalam tubuh itu ada formaldehid atau kita juga kenal dengan formalin gitu. Lalu setelah itu ada sebuah enzim yang memecah itu menjadi asam formilat CH2O plus 2H gitu. Nah, itu disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, selanjutnya yang disebut reaksi reduksi di kimia anorganik itu adalah proses di mana sebuah atom itu menerima elektron sehingga muatannya menjadi negatif atau bilangan oksidasinya menjadi meningkat gitu. Nah, ini contohnya adalah ion Cl, klorida. Dia dia menambahkan satu elektron karena dia elektron valensinya 7, jadi dia menambahkan satu elektron supaya dia stabil sehingga jumlah proton dan elektronnya di dalam atom itu tidak seimbang, maka dia menjadi ion bermuatan negatif. Baik, contohnya yang reduksi di kimia organik itu adalah pengurangan atom oksigen atau bertambahnya atom hidrogen. Nah, ini contohnya adalah koenzim FAD ditambah 2H menjadi FADH2. Nah, ini nanti akan banyak dibahas di gizi makro gitu ya, gizi makro waktu metabolisme energi. Jadi ini memang saya berikan untuk gambaran saja, jadi kita tidak akan banyak membahas ini. Nah, ini ada catatan kecil di bawah bahwa zat yang mengalami oksidasi itu disebut dengan reduktor dan zat yang mengalami reduksi itu disebut dengan oksidator. Jadi terbalik ya. Karena biasanya reaksi oksidasi dan reduksi ini adalah reaksi yang terjadi bersamaan yang disebut reaksi redoks gitu. Jadi dia yang mengalami oksidasi itu juga berfungsi sebagai reduktor, lalu dia zat yang mengalami reduksi itu juga sebagai oksidator gitu. Nah, untuk materi hari ini sekian saja. Silahkan untuk teman-teman semua bisa mulai melanjutkan kuisnya.